Akhirnya si Amanah ini nekat, dia mengebor kepalanya sendiri. Halo guys, welcome back to my channel Yulianto Iskak. Gimana kabarnya kalian untuk hari ini guys? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani aktivitas kalian pada hari ini. Aku pengen sedikit cerita, sebenarnya aku hari ini tidak enak badan, tapi aku sempetin buat kalian. Seperti janji aku, setiap malam Jumat aku bakalan upload video horor buat kalian. Dan aku pengen tanya sama kalian, apakah kalian percaya jika operasi itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional, yang memiliki keahlian khusus, seperti halnya kayak dokter-dokter, itu pun dokter-dokter bedah. Tapi guys, di dunia ini ada beberapa orang yang mengoperasi dirinya sendiri karena dia sudah tidak tahan dengan sakit yang dia rasakan, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengoperasi dirinya dia sendiri. Tapi sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu, serta aktifkan tombol loncengnya, jangan lupa. Oke guys, let's start to begin. This is Let's Do This. Oke guys, kita yang pertama dengan Ines Ramirez Perez. Dia adalah seorang perempuan yang berasal dari Meksiko, bagian Oaxaca. Nah, pada saat itu si Ines ini sedang hamil dan usia kandungannya itu berusia 7 bulan. Namun pada tengah malam tiba-tiba perutnya mengalami kontraksi dan dia mengalami sakit yang begitu dahsyat hingga 12 jam. Nah, pada saat itu suaminya sedang tidak ada di rumah, serta lokasinya dia itu benar-benar jauh dari tempat kayak tetangga-tetangga. Terus dari pusat kesehatan juga lokasinya benar-benar jauh banget. Hingga karena dia sudah tidak tahan dengan sakit yang dia derita, kemudian dia memutuskan untuk mengoperasi dirinya dia sendiri dengan cara mengeluarkan bayi yang ada pada perutnya. Jadi si Ines ini cuma hanya bermodalkan pisau dapur yang panjangnya 15 cm dan 1 botol alkohol yang bakalan dia minum untuk menghilangkan rasa sakit dan supaya dia sedikit agak mabuk. Nah, operasi itu berjalan sekitar 1 jam. Pada akhirnya si Ines ini bisa ngeluarin si bayinya dan memotong tali pusarnya. Namun pas waktu setelah dia memotong tali pusar, tiba-tiba si Ines ini tidak sadarkan diri untuk beberapa waktu. Nah, kemudian dia terus bangun lagi, sadar. Dia cepat-cepat nih buru-buru buat nutupin bekas operasinya tersebut dengan kain seadanya. Kemudian dia juga nyuruh anaknya yang masih kecil, putranya itu, untuk mencari bantuan kepada orang-orang supaya untuk menolong si Ines tersebut. Tak lama kemudian si petugas kesehatan datang ke rumah si Ines dan dia menjahit luka bekas operasinya itu dengan benang seadanya dan dengan jarum yang ada di rumah Ines tersebut. Kemudian si Ines ini dibawa ke sebuah klinik yang jauhnya 4 km dari rumahnya si Ines. Karena kondisi sudah tidak memungkinkan, hingga akhirnya si Ines ini dilarikan ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit itu, jarak dari si tempat pusat kesehatan tersebut ke rumah sakit tersebut itu jaraknya 8 jam perjalanan menggunakan mobil. Berarti benar-benar terpencil banget rumahnya si Ines ini. Nah, setelah sampai di rumah sakit, si Ines ini menjalani 6 jam. Dia menjalani operasi perbaikan atas operasi yang dia lakukan. Kemudian pada hari ke-7 dia juga menjalani operasi karena diakibatkan komplikasi yang mengenai usus besarnya. Nah, setelah hari ke-10 si Ines ini dinyatakan sehat dan bisa boleh pulang ke rumahnya. Bahkan si Ines ini bilang katanya kalau jika anak saya mati, maka saya juga ikut mati. Jika anak saya tumbuh dewasa, maka saya juga bisa melihat anak saya tumbuh dewasa. Saya tahu Tuhan itu bakal menyelamatkan kedua hidup kami. Aku dengarnya benar-benar ngilu. Gimana menurut kalian? Please komen di bawah. Next. Oke guys, yang kedua ada Samson Parker. Jadi Samson Parker ini adalah seorang petani yang berasal dari South Carolina, Amerika Serikat. Jadi pada tahun 2007 si Parker ini sedang melakukan panen jagung di kebunnya milik dia sendiri. Nah, tanpa sengaja ternyata tangannya itu dia masuk ke dalam mesin penggiling untuk mengupas jagung. Dan dia mencoba berteriak supaya ada orang yang mendengarnya, tapi ternyata tidak ada orang yang mendengar satupun karena lokasi pertaniannya dia ini benar-benar jauh dari tempat keramaian, yaitu tempatnya sangat terpencil dekat dengan lapangan
Kershaw Count. Dan kemudian si Parker ini mencoba untuk melepaskan tangannya sendiri, tetapi dia tidak bisa guys. Karena dia udah tahan, udah bener-bener sakit banget, hingga akhirnya dia mengambil sebuah pisau yang berada di sakunya dan memotong tangannya sendiri. Dia memotong tangannya sendiri dengan menggunakan sebuah pisau tanpa dengan bius apapun. Gimana menurut kalian? Please komen di bawah, gak bisa bayangin. Next ada Douglas Goodell. Dia pada tahun 1998 pada saat Douglas ini berusia 35 tahun. Nah, dia ini adalah seorang nelayan yang berasal dari Maine, yang kerjaannya dia ini sering ngangkutin lobster dari dasar laut nih. Pas waktu dia narik si jaring lobster tersebut, ternyata tangannya dia itu nyangkut di dalam lir perahu. Karena dia berusaha di tengah-tengah laut kan, nggak ada orang siapapun yang bisa menolong dia, karena dia kan pengen hidup. Dan dia bingung dong, panik. Kemudian dia ngambil geraji dan menggeraji tangannya itu di dalam air laut. Itu nggak kerasa gimana perihnya. Apalagi kan kalau kita kena luka, kena air garam kan benar-benar perih banget. Aku nggak kebayang jujur. Gimana menurut kalian? Please komen di bawah. Next. Oke guys, next yang terakhir Amanda Feilding. Sorry banget aku nggak bisa lama-lama karena jujur badan aku benar-benar lagi nggak enak badan. Nah, jadi Amanda Feilding ini adalah seorang seniman yang berasal dari Inggris. Dia adalah direktur ilmiah. Jadi si Amanda ini dia mengalami penyakit di mana dirinya ini dia cepat letih, lemas, tidak bergairah. Kemudian dia memutuskan untuk mencari seorang dokter yang bisa menyembuhkan dirinya, yang melakukan teknik untuk mengobatinya yaitu dengan trepanning. Jadi trepanning ini adalah proses di mana tengkorak kepalanya itu dibor supaya darahnya itu bisa mengalir ke dalam otak. Namun si Amanda ini karena sudah lama mencari dokter yang tidak bisa untuk mengebor kepalanya, akhirnya si Amanda ini nekat pada saat dia berusia 27 tahun. Dia mengebor kepalanya sendiri hanya bermodalkan bor listrik dokter gigi yang dia kayu dengan pedal kaki. Dan kemudian dia memasang kacamata hitam supaya darahnya itu tidak mengalir ke mata. Dan dia juga tidak sesekali untuk mencelupkan si bor tersebut supaya darahnya itu tidak membeku, biar juga bornya tidak panas. Dan operasi itu berjalan sekitar 4 jam guys. Setelah operasi, si Amanda ini tidak sadarkan diri untuk beberapa waktu. Nah, setelah dia sadar, kemudian dia itu lebih kelihatan fresh, kerasa dirinya itu lebih seger, lebih bersemangat lagi, lebih bergairah lagi. Dan padahal si Amanda itu sudah kehilangan 1 liter darah lebih. Gimana menurut kalian guys? Apakah ini benar-benar creepy banget? Aku nggak bayang dengan apa yang di pikiran si Amanda ini. Please komen di bawah. Oke guys, itulah orang-orang yang nekat mengoperasi dirinya sendiri. Gimana menurut kalian? Lebih creepy, lebih ngilu yang mana? Please komen di bawah. Aku harap kalian setelah nonton video ini tidak melakukan hal-hal gila seperti orang-orang ini. Ya guys, jangan lupa untuk follow Instagramku di @yulian_iska. Kalian klik aja. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, serta aktifkan tombol loncengnya juga, serta request-nya di yuliantobm@gmail.com. Oke guys, sampai ketemu selanjutnya. See you next time and goodbye.